Label halal MUI tidak akan berlaku lagi. Pengurusan label halal bukan ke MUI lagi, tapi di bawah Kementerian Agama. Banyak kita senang dan tepuk tangan, negara tidak lagi kalah pada ormas. Tapi ingat, fatwa label halal tetap harus ke MUI. Ini aneh, MUI kan ormas. Kenapa fatwa halal hanya ke MUI? Padahal banyak ormas-ormas Islam lain yang lebih tua dan berjasa dibanding MUI. Misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Matlaul Anwal, Nahdlatul Wathon, dan lain-lain. Kemudian di MUI masih ada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 11-12 dengan label halal, mengawasi perbankan syariah dan juga keuangan syariah lainnya. Kalau label halal sasarannya produk barang komersial, maka sertifikat DSN MUI sasarannya produk jasa komersial. Tentu saja diduga menjadi sumber ekonomi bagi beberapa pengurus MUI karena label halal dan sertifikat syariah MUI tidak gratisan. Kemana uangnya? Wallahu a'lam. Lebih aneh lagi, ada bank syariah milik negara tapi pengawasnya dari ormas MUI. Mestinya tidak hanya labelisasi halal ditarik dari MUI, juga kewenangan syariah nasional sudah waktunya ditarik dari MUI. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Menteri Agama Gus Yakut kembali membuat takjub publik. Pernyataannya soal label halal yang kini dilakukan oleh negara bukan oleh ormas disambut gegap gembita netizen. Apalagi disertakan logo baru halal yang berbentuk gunungan wayang. Satu peluru, dua sasaran. Pertama, tentu saja ormas yang dimaksud adalah MUI yang selama ini berkuasa penuh atas label halal. Ini aneh bin ajaib. Padahal status MUI itu hanya ormas. Kok bisa label halalnya punya kekuasaan memaksa? Apalagi disebutkan nantinya label halal MUI tidak akan berlaku lagi. Ini semacam pukulan yang hebat pada MUI, apalagi setelah Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI. Selama ini banyak yang kikuk mengkritik MUI karena Ketua Umumnya adalah Rais Am PBNU. Sasaran kedua tentu saja kelompok yang membenci budaya lokal, wayang, bahkan ada yang mengharamkannya. Sekarang logo halal malah berbentuk gunungan wayang. Namun ada juga yang masih pesimistis. Meskipun label halal dilakukan oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH di bawah Kementerian Agama, namun fatwanya masih harus ke MUI. Ini betul, tapi itulah bunyi undang-undang yang dibikin DPR. Tampaknya memang ada semacam kompromi. Kalau MUI yang statusnya ormas Islam, maka seharusnya dan sesuai keadilan, ormas-ormas Islam yang lain seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain bisa mengeluarkan fatwa untuk label halal tidak terbatas pada MUI saja. MUI punya komisi fatwa, NU punya lembaga Bahthul Masail, Muhammadiyah punya majelis tarjah, dan demikian pula ormas-ormas Islam yang lain. Meskipun demikian, keputusan pengurusan label halal yang mulai dilakukan oleh lembaga resmi pemerintahan bisa disebut langkah maju karena selama ini MUI hampir tidak bisa disentuh. Apalagi keganjilan selama puluhan tahun, MUI itu sebenarnya hanya ormas, tapi bisa mengeluarkan
label halal dan menghimpun dana dari publik, tapi bukan lembaga resmi negara dan tidak bisa diaudit. Dan sebelum ini, kalau mempertanyakan kewenangan MUI itu dianggap memusuhi ulama dan memusuhi Islam. Padahal MUI seperti ormas yang lain, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, kok bisa diistimewakan? Padahal kalau bicara sumbangsih pada Republik dan umat Islam, maka ormas-ormas Islam yang sudah berdiri sebelum Republik ini ada, merekalah yang paling berjasa daripada MUI. MUI baru lahir pada tahun 1975. Itu pun sebagai strategi politik Soeharto dan Orde Baru untuk mengontrol ormas-ormas Islam dengan membuat ormas Islam tandingan yang seolah-olah representasi dari ormas-ormas Islam, padahal tidak. Kalau MUI mau dikatakan sebagai representasi ormas-ormas Islam, harusnya sistem kepimpinannya berasal dari perkumpulan ketua-ketua ormas Islam. Untuk pelaksana bisa dibentuk kesekretariat jenderalan, namun keputusan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat dari ketua-ketua ormas Islam di Indonesia. Atau seperti kepemimpinan di PBB, negara-negara mengirimkan utusan resmi sebagai duta besar yang menyuarakan pemerintahan negaranya. Bagaimana dengan MUI? Tidak ada mekanisme itu. Pengurus dipilih dengan tidak adanya standar. Karena itu tidak aneh kemudian ada pengurus MUI ditangkap Densus 88 atau yang tidak memiliki standar keulamaan menjadi pengurus MUI. Adapun yang katanya pengurus merupakan perwakilan dari ormas-ormas Islam, itu hanya klaim-klaim saja karena tidak ada penunjukan resmi dan rekomendasi resmi dari ormasnya. Karena itu, MUI bukan merupakan perkumpulan dari ulama-ulama dari ormas-ormas Islam, tapi ormas Islam tandingan yang menguat karena dapat akses kekuasaan dan keistimewaan dari negara dibanding ormas-ormas Islam yang lain. Pengistimewaan terhadap MUI tentu saja karena warisan rezim Orde Baru yang sayangnya terus dilestarikan setelah reformasi karena menguatnya isu agama. Pemerintah dalam posisi yang dilematis. Satu sisi tetap membutuhkan dukungan MUI yang dianggap sebagai representasi ormas-ormas Islam. Tapi di sisi yang lain akan dianggap keanehan dan maladministrasi kalau dilihat dari aturan bernegara, pengurusan label halal dilaksanakan oleh ormas bukan oleh lembaga resmi negara. Karena ormas, tentu saja lembaga negara tidak bisa meminta pertanggungjawaban. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak bisa melacak kemana hasil dana dari pengurusan label halal itu. Ombudsman juga tidak bisa memeriksa kalau ada maladministrasi dalam pengurusan itu. Hingga KPK tidak bisa masuk kalau misalnya ada kasus-kasus korupsi. Kenapa? Karena MUI bukan lembaga negara. Dilema negara ini dimanfaatkan betul oleh orang MUI untuk terus memperkuat posisi mereka dengan mendorong negara melalui pemerintah untuk memberikan keistimewaan dan kewenangan mutlak pada mereka terkait keabsahan kehidupan keislaman di Indonesia. Padahal MUI sekali lagi posisinya sama dengan NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Kenapa MUI yang diistimewakan? MUI selama ini kuat bukan karena punya umat, seperti halnya ormas-ormas Islam yang asli di negeri ini. MUI kuat karena diistimewakan oleh negara, oleh kekuasaan. Ada 3 hal yang membuat MUI kuat. Pertama, terkait dengan kekuatan politik. Sementara kedua dan ketiga, kekuatan ekonomi. Pertama, MUI adalah satu-satunya sumber fatwa keislaman yang dianggap otoritatif dan diakui oleh pemerintah. Padahal fatwa MUI tidak terlalu didengar oleh umat yang berafiliasi pada ormas Islam. Orang NU akan mengikuti hasil bahsul masail dari NU, orang Muhammadiyah akan mengikuti hasil majelis tarjih, dan seterusnya. Kalau mau disebut punya umat,
maka umat MUI itu adalah birokrasi dan lembaga pemerintahan serta negara yang akan memakai fatwa MUI, padahal umat Islam sendiri di Indonesia tidak terlalu mendengarkan fatwa MUI. Ini kekuatan politik MUI yang mengakar di birokrasi dan pemerintahan. Kedua, sebelum ini MUI punya kewenangan mutlak dalam labelisasi halal. Produk yang tidak punya label halal MUI akan mudah kena fitnah. Produknya dianggap tidak halal atau dituduh mengandung keharaman. Pengurusan label halal menjadi sumber ekonomi MUI. Tentu saja tidak semua pengurusnya, tapi yang terlibat di perkumpulan dan perkawanan labelisasi halal ini. Ketiga, Dewan Syariah Nasional yang juga di bawah MUI. Dewan Syariah ini klaimnya mengurus masalah perekonomian syariah, namun fokusnya ke sektor-sektor yang menjadi pusat keuangan seperti perbankan syariah, investasi syariah, pegadaian syariah, serta produk-produk usaha yang mau dianggap sesuai syariah, maka harus memperoleh sertifikasi dari DSN MUI. Sertifikasi DSN MUI sebenarnya diversifikasi produk MUI selain label halal. Kalau label halal MUI sasarannya kepada produk barang komersial, maka sertifikat DSN MUI sasarannya pada perusahaan, lembaga, dan produk jasa komersial. Agar bisa dianggap sesuai syariah, selain memperoleh sertifikat dari DSN MUI, juga ada pengawas syariah dari DSN MUI. Makanya ada dugaan bagi-bagi jatah menjadi pengawas syariah di perbankan syariah. Si Anu jadi pengawas syariah di Bank Syariah B. Si Inu jadi pengawas syariah di Bank Syariah C dan seterusnya. Dan ini tentu saja tidak gratisan. Ini bisa disebut sebagai lahan basah dalam kepengurusan MUI. Nah, setelah pengurusan label halal diambil oleh negara dari MUI, maka sudah waktunya kewenangan syariah nasional itu jangan lagi di bawah MUI. Karena modusnya sama saja dengan pengurusan label halal selama ini. Bagaimana bentuk kewenangan syariah nasional ini? Apakah kewenangan syariah nasional menjadi lembaga independen negara yang pengurusnya melalui tes and proper test selain soal kemampuan, integritas, dan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI? Kan tidak lucu, namanya Majelis Ulama Indonesia, tapi ada pengurusnya yang ingin menghancurkan Indonesia dengan terlibat terorisme atau mendukung radikalisme karena tidak ada uji kompetensi bagi pengurus MUI. Sebagai ormas, ya memang tidak perlu uji kompetensi dari pengurus MUI. Itu suka-suka mereka saja, tapi akan jadi bahaya seperti selama ini, justru seperti mereka sangat didengar dan diperhatikan oleh negara. Kalau kewenangan syariah nasional menjadi lembaga independen dengan uji kompetensi, ditata dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta memiliki loyalitas yang tinggi pada Pancasila dan NKRI, serta loyalitas pada doktrin Islam tentunya, maka fatwa-fatwa lembaga ini, baik yang diminta oleh lembaga pemerintahan dan lembaga negara, atau fatwa halal yang nantinya tidak perlu lagi ke MUI, termasuk juga pengawasan perbankan syariah. Sekarang kan lucu, ada bank syariah milik negara, BUMN, tapi pengawasnya dari ormas. Kalau di negeri-negeri muslim yang lain, lembaga ini disebut sebagai lembaga fatwa, Darul Ifta yang loyal pada negara. Kalaupun syariah nasional dianggap tidak tepat sebagai lembaga negara independen, apakah posisinya di bawah lembaga-lembaga negara yang sudah ada? Misalnya, investasi syariah atau jasa keuangan syariah masuk di badan OJK, atau perbankan syariah di bawah BI, yang semuanya harus berdasarkan uji kompetensi, transparan, akuntabel, dan loyal pada NKRI. Atau syariah nasional menjadi lembaga yang benar-benar resmi dari representasi ulama-ulama dari ormas-ormas Islam. Ada penunjukan dan utusan resmi dari ormas-ormas Islam yang dikoordinasi misalnya di bawah Kementerian Agama. Intinya, kewenangan syariah nasional jangan lagi di bawah MUI karena MUI adalah ormas yang tidak bisa dituntut transparansi dan akuntabilitasnya, lagian masa mengurus negara melalui ormas. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.